Persib Bandung akan menghadapi PSBS Biak pada hari Jumat 17 Oktober. Pertandingan tandang Maung Bandung ini akan digelar di Stadion Mago Harjo, Sleman. Pelatih Persib Boyan Hodak meminta para pemainnya untuk mewaspadai kekuatan PSBS Biak di laga nanti. Pelatih asal Kroasia itu meyakini PSBS akan bermain dengan motivasi berlipat kala menjamu Persib yang berstatus sebagai juara bertahan. Boyan sudah mengamati penampilan PSBS. Menurutnya tim asuhan Divaldo da Silva itu tengah mengalami perkembangan dalam beberapa laga terakhir. Mereka memang tidak memulai musim dengan baik, tapi dalam 4 laga terakhir mereka sudah bermain dengan baik. Ini akan sulit, tapi saya harap kita bisa mendapatkan hasil positif. Untuk menghadapi PSBS ini, Maung Bandung membawa 22 pemain ke Yogyakarta. Tidak ada nama kiper Adam Saibek maupun bek asal Irak Frank Putros. Kemudian pemain sayap yang baru sembuh cedera, Febri Haryadi, ada dalam rombongan pemain ke Sleman. Terlihat juga pemain serba bisa Alfreanda Dewangga. 9 pemain asing di bawah Persib serta kuartet pemain timnas senior. Berikut daftar pemain Persib yang dibawa ke Sleman. Sejumlah pemain timnas Indonesia ramai-ramai mengikuti jejak Jai Irzes untuk melindungi Erick Thohir dari serangan publik tanah air usai gagal ke Piala Dunia. Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia usai kalah di ronde keempat oleh Arab Saudi dan Irak. Jai Irzes langsung mengunggah pernyataan di akun Instagram pribadinya. Pernyataannya secara langsung membela Ketua Umum PSSI usai dapat serangan publik. Erick Thohir dituding oleh warganet sebagai biang keladi kegagalan timnas imbas pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Itu dinilai publik jadi awal dari dosa terbesar Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Keputusannya menunjuk Patrick Kluivert sebagai pengganti ternyata berujung blunder. Biasanya saya tidak memposting pesan seperti ini, tetapi kali ini saya merasa perlu melakukannya karena saya melihat banyak komentar negatif, terutama yang ditunjukkan kepada Bapak Erick Thohir dan timnya, ungkap Jai Irzes. Banyak yang tidak melihat betapa besar usaha mereka di balik layar untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik bagi kami para pemain. Dalam batas kewenangan mereka selalu berupaya memberikan kondisi terbaik di luar lapangan agar kami bisa sepenuhnya fokus pada performa di atas lapangan. Jai Irzes juga kecewa karena timnas Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia. Tetapi ia menekankan bahwa kesuksesan itu butuh waktu dan proses. Oleh karena itu ia berharap semua pihak tetap percaya dengan kepemimpinan Erick Thohir. Unggahan tersebut pun diunggah ulang oleh para pemain timnas lainnya. Beberapa nama yang terlihat telah mengunggah ulang adalah Ole Romney, Kevin Dix, Nathan Joaon, Eliano Rensder, Mauro Ziltra, Ivar Jenner, Calvin Verdong, Sen Patinama, dan Rafael Struijk. Dukungan kepada Jai Irzes juga disampaikan dalam kolom komentar. Beberapa di antaranya adalah Emil Audero, Justin Hubner, Rizky Ridho, Dan James, Tom Haye, dan Miss Hilgers tuntasnya. PSSI secara mengejutkan resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis 15 Oktober, PSSI menjelaskan kesepakatan penghentian kontrak dilakukan lebih awal dari durasi kerjasama yang seharusnya berlangsung 2 tahun. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. Tulis pernyataan resmi PSSI. Langkah tersebut menurut federasi diambil dengan mempertimbangkan arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depannya. Dengan demikian, tim kepelatihan Patrick Kluivert tidak lagi menangani timnas Indonesia senior, U23 maupun U20. Di akun Instagram resminya, PSSI menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan profesionalisme Patrick Kluivert beserta seluruh staf pelatih selama bertugas bersama skuad Garuda. Setelah melalui diskusi yang terbuka dan penuh rasa saling menghormati, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Patrick dan tim atas komitmen dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan. Semangat dan kehadiran mereka di Indonesia akan selalu dikenang dengan rasa hormat dan kami mendoakan yang terbaik untuk langkah mereka selanjutnya, tuntasnya. Tuntutan untuk mengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia terus bergulir belakangan ini. Dan kini PSSI pun resmi merilis pernyataan mengenai nasib Patrick Kluivert yang sudah menyepakati tidak lagi bekerja sama dengan PSSI. Patrick Kluivert menjadi sasaran kritik tajam setelah timnas Indonesia gagal meraih hasil positif dalam 2 pertandingan grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dan juga Iran. Di tengah derasnya desakan pergantian pelatih kepala, sejumlah juru taktik asing bisa menjadi pertimbangan serius bagi PSSI. Berikut beberapa nama yang layak diperhitungkan. Nama pertama adalah pelatih yang memegang paspor Kroasia, Bojan Hodak. Bojan merupakan sosok yang sangat layak menggantikan Patrick Kluivert sebagai nakoda baru timnas Indonesia. Belum lama ini, Bojan Hodak juga dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia, yang mana ia telah membawa Persib Bandung juara back-to-back dan menunjukkan taringnya di kancah Asia. Dengan semua kesuksesannya, tidak ada alasan bagi PSSI untuk tidak mempercayakan kendali timnas Indonesia kepada Bojan Hodak. Nama kedua yang santer diberitakan di media sosial adalah Bernardo Tavares. Setelah muncul kabar bahwa ia tidak lagi menukangi PSM Makassar, PSSI kini memiliki peluang lebih besar untuk mendekati Bernardo Tavares. Selama melatih PSM, rekam jejak Tavares terbilang sangat cemerlang. Ia berhasil mempersembahkan gelar Liga 1 bagi PSM di musim 2023. Pada momen inilah pelatih asal Portugal tersebut juga dinobatkan sebagai pelatih terbaik. Nama ketiga muncul Erik ten Hag. Nama Erik ten Hag menjadi sorotan utama. Mantan pelatih Manchester United ini kini berstatus tanpa klub setelah tidak lagi menangani Bayer Leverkusen. Dengan pengalaman besar di Eropa serta reputasi sebagai pelatih yang disiplin dan detail, Ten Hag dianggap mampu meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Gaya kepelatihan modern dan fokus pada pengembangan pemain muda juga sejalan dengan visi jangka panjang PSSI. Nama terakhir yang mencuat di media sosial adalah Sintayong. Mantan pelatih timnas Indonesia ini disebut-sebut bisa kembali jika PSSI ingin melanjutkan proyek jangka panjang yang sempat ia bangun. Sintayong sudah memahami sistem, kultur, serta potensi pemain Indonesia. Meskipun sempat berpisah karena kontraknya tidak diperpanjang, banyak supporter masih menaruh respek terhadap kontribusinya yang membawa Indonesia tampil kompetitif ke level Asia. Menarik dinantikan tuntasnya.